Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubantoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Teman-teman, sebenarnya ini saya udah bikin 2 video, tapi ternyata ada masalah dengan mikrofon saya. Jadi ini yang sudah saya publish tadi pagi, akan saya hapus, saya ganti dengan yang ini karena saya nggak ngecek tadi, begitu jadi langsung saya upload saja. Judul yang ini ya, judul yang pengaruh perbedaan bulu merpati yang neutral dengan yang basah. Oke, saya ulangi ya. Ini pertanyaan dari Mas Ubaidillah, yang kurang lebih kenapa burung dengan pegangan yang bagus tapi bulu neutral dan bulu basah beda ya, kurang lebih gitu apa ya, atau kenapa bulu yang basah kurang bagus gitu ya, pokoknya seputar bulu lah ini. Nanti saya akan coba memberikan gambaran ya Mas Ubedillah dan juga teman-teman. Pertama, bulu merpati itu sangat menunjang sekali untuk merpati saat dia terbang, saat dia manuver. Kualitas bulu ini harus bagus ya. Kalau tidak bagus akan banyak mengeluarkan tenaga. Jadi intinya kalau bulu merpati yang halus neutro itu dia mengurangi gesekan dengan udara maksudnya. Jadi saat dia terbang ada gesekan bulu dengan udara itu intensitasnya kecil. Kemudian untuk mencapai kecepatan tertentu dengan bulu yang bagus, tenaganya lebih kecil untuk mencapainya ya. Jadi yang jelas kemungkinan yang terbaik itu tetap mencari burung yang bulunya neutro atau yang halus, kering halus atau neutro. Dan dari bulu pun kita sebenarnya bisa mengetahui bahwa burung yang punya kualitas kesehatan yang bagus itu bulunya pasti halus dan neutro, dan dia punya tenaga juga yang bagus. Coba teman-teman perhatikan kalau burung-burung yang terah itu kebanyakan, dan bukan kebanyakan ya, pasti neutro, bulunya neutro. Itu jelas sebagai gambaran bahwa burung itu punya kualitas badan yang bagus, artinya metabolismenya bagus, kemudian dia punya otot yang bagus, walaupun otot ini tidak terlalu, artinya tidak terlalu mempengaruhi bulu, tapi jelas kalau bulunya bagus biasanya otot mengikuti. Untuk memperoleh burung yang bulunya bagus, walaupun dari anakan yang bulu kurang bagus, sebenarnya bisa direkayasa dengan makanan yang bisa mendukung pertumbuhan bulu yang bagus. Tapi di sini saya akan mencoba memberikan gambaran bahwa bagaimanapun juga bulu yang bagus neutro itu sangat-sangat mendukung untuk terbang dan manuver burung. Kemudian kalau burung yang basah atau cepat kotor atau lepek atau kurang neutro, itu gesekan dengan udaranya besar. Jadi untuk mencapai kecepatan tertentu dan saat dia terbang dan turun itu membutuhkan tenaga yang besar. Jadi membuat burung itu cepat lelah, staminanya tidak bagus, dan apalagi ya, jelas ini ya mempengaruhi kinerjanya ya. Beda dengan bulu yang halus neutro itu karena gesekan udaranya lebih kecil, jadi dengan tenaga yang kecil dia sudah mencapai kecepatan yang cepat sesuai dengan spesifikasi burung itu.
Jadi tenaganya tidak terlalu besar dan dia dapat mempertahankan stamina dia, dapat mempertahankan kecepatan dan waktu terbang dia lebih lama daripada burung yang bulunya basah. Itu kurang lebih begitu ya Mas Ubaidillah dan juga teman-teman sekalian. Makanya setiap setiap pemilihan burung, kalau terutama kalau saya dalam permainan saya dulu waktu awal-awal saya main rumahan, dulu sekali ya waktu saya belajar, untuk memilih burung bulu neutral itu pun harus sesuai warnanya teman-teman. Tapi kalau untuk bulu-burung yang lepek atau basah atau yang cepat kotor itu tetap tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan itu yang kering atau neutral. Itu pun harus dilihat burungnya. Kalau burung merah itu biasanya jangan terlalu neutral. Dia kurang gesit, kurang lincah, kurang dinamis. Tapi kalau untuk burung yang warna tritis, megantritis, perumpung, itu harus yang halus. Yang neutral itu apa ya? Itu ilmu yang saya dapatkan dari pemain-pemain senior dulu waktu saya baru-baru belajar. Untuk istilahnya untuk pembandingnya dalam pada dua burung, misalnya yang satu pegangannya bagus, dua-duanya pegangannya bagus, yang satu bulunya neutral, yang satu bulunya lepek, itu dalam kualitas terbang maupun kualitas turun, kemudian tenaga yang mereka punya itu jelas berbeda. Kalau yang basah itu mungkin ada juga yang kenceng, tapi dengan kualitas yang sama pasti kalah kenceng sama yang bulunya neutral. Waktu terbang pun bisa kalah. Coba teman-teman perhatikan ya, kalau burung kita, walaupun burung kita itu neutral ya, pegangan bagus neutral, saat dia mau mabung itu kan dia bulunya mulai menua, kemudian kalau dipegang itu kasar, kadang-kadang agak lembab kayak basah gitu ya, itu tenaganya pasti berkurang. Artinya saat dibandingkan waktu dia masih bulunya baru, misalnya dengan lepasan yang sama, pelatihan yang sama, jamu yang sama, dan pokoknya perawatannya sama, dilepaskan saat dia mau ambrol itu, mau mabung, itu biasanya berkurang ya, baik kecepatan maupun jumlah terbangannya. Saat dia, karena itu ya, karena dia banyak tenaga yang dikeluarkan untuk terbang, untuk turun, dan gesekan udara yang terjadi pada permukaan bulunya itu lebih banyak daripada saat dia bulunya masih neutral bagus, saat dia habis mabung misalnya, atau masih di pertengahan antara habis mabung kemudian mau mabung ulang. Itu akan berbeda dalam cara terbang, maksudnya terbangannya, jarak tempuhnya, kemudian kondisi badannya saat dia turun. Artinya misalnya kalau dalam kondisi yang bagus dia 11 atau 12 terbangan itu baru tampak lelah. Tapi kalau yang mau mabung atau yang ini untuk satu burung ya, yang mau mabung itu yang bulunya sudah mulai lepek, sudah mulai kasar, itu berkurang. Artinya tidak sebanding. Pasti bagusan waktu dia masih bulunya neutral, rasanya di tangan itu masih dipegang itu masih neutral. Itu perbedaannya ya Mas Ubaidillah dan teman-teman. Untuk yang walaupun perbedaannya kalau kita tidak jeli sekali, tidak terlalu kentara, tapi tetap ada perbedaannya. Walaupun sama-sama pelatihannya perawatan dan pelatihannya sama, tempatnya sama, itu tetap nanti akan beda lah, ada perbedaan yang kalau kita tidak perhatikan secara teliti, cermat, itu nggak kentara. Kalau saya cuma melihat dari jumlah lepasan biasanya,
di saat-saat dia mau mabung biasanya jumlah lepasannya akan turun. Misalnya biasanya saya lepaskan 11 kali masih kuat, ini baru 8, 9 itu dia sudah mulai kelihatan, oh kok udah lelah ya. Oh iya, berarti memang pada saatnya sudah mulai mendekati mabung. Walaupun kalau kita latih terus nanti nggak jadi mabung misalnya. Tapi kalau saya tidak setuju kalau misalnya sudah mulai mabung, angkatan mabung lah istilahnya, dilatih lagi, itu kalau menurut saya kurang bagus karena tidak ada pergantian bulu untuk memperbaiki kondisi bulunya. Dan juga saat mabung itu memang saat-saat dia harus berganti bulu untuk mendukung performa dia nanti saat terbang lagi. Dan jelas kalau mabungnya itu tidak tuntas saja, kita akan bisa melihat bahwa performanya akan berbeda dengan saat dia sudah, kalau misalnya dia mabung tuntas, itu akan beda sekali. Walaupun saat sehabis mabung kita ngelatihnya dari perlahan lagi, dari dekat lagi, tapi nanti tenaga yang timbul di setelahnya itu akan lebih bagus daripada kita memaksakan burung kita mabung tapi dimainkan terus, karena pengaruh itu bulu ya, Mas Ubaidillah dan juga teman-teman. Jadi tetap jauh sekali perbedaannya antara burung yang basah bulunya atau kering kasar itu dengan yang neutral, tetap akan kualitasnya lebih bagus yang bulunya neutral. Tapi untuk burung, kalau untuk pemahaman orang dulu, tetap kalau warna merah itu nggak bisa, jangan sampai neutral lah, nanti dia malah kurang kurang apa ya, kurang lincah. Jadi cukup kering saja, diginikan bunyi serak-serak keras kalau untuk merah ya. Kalau yang lain memang harus neutral lah, paling nggak halus tapi yang bagus neutral, terutama warna megantritis sama tritis. Oke, semoga ini bisa memberi gambaran ya untuk Mas Ubaidillah dan juga teman-teman. Mohon maaf kalau ada kurang, silakan teman-teman juga berkomentar, saling memberikan masukan untuk penonton-penonton di channel ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.